Jaya bersama kembali Dr. Aryani dalam episode Kain Persada. Sekarang saya sudah ada di Kupang, tepatnya masih di Bandara El Tari, Kupang. Di sini saya tadi mendapat info kalau kekayaan kain di sini ada di tiap kabupaten. Jadi keindahan kain yang ada di sini itu sangat banyak dan di tiap daerah mempunyai semua tipe-tipe yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat kekayaan di airport ini, bandara ini, kita lihat bahwa pemandangannya sangat indah. Tadi saat mau mendarat juga terlihat kehijauannya, dan Indonesia kita memang sangat kaya. Ingat, Gerbang Pak Dukit, gerakan bangga pakai produk Indonesia. Saya minta tolong keluarga Indonesia untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika menurut keluarga Indonesia, pengrajin atau seniman atau penggiat produk Indonesia yang menjadi narasumber di video ini telah memberikan penjelasan produk dan filosofinya dengan jelas dan tepat. Karena saya ingin berbagi 1 juta rupiah kepada narasumber dengan like dan share terbanyak yang dihitung hingga 15 April 2021. Terima kasih. Salam Indonesia Jaya. Sekarang bersama kembali dengan Dr. Aryani di sini. Keluarga Indonesia, kekayaan Indonesia ini benar-benar luar biasa. Di Kupang ini di tiap daerah itu mempunyai kekhasan sendiri-sendiri, dan kita akan bisa melihat kekayaan per daerah. Di tiap kabupaten itu mempunyai motif yang berbeda. Dan tadi ini saya sedang ada di rumah Bu Berta. Kebetulan beliau ini adalah seorang penenun dan bersama dengan Pak Tobing adiknya. Beliau ini cerita kalau cara tenunnya ini beda. Tapi yang penting kita akan lihat dulu motifnya seperti apa dan kenapa ini dibilang sabu. Kain tenun sabu, kenapa Bu tadi atau Pak Tobing yang akan jelaskan kenapa ini dibilang motif tenun sabu? Iya, karena berasal dari daerah Sabu. Dari Kabupaten Sabu. Iya. Jadi nanti akan berbeda-beda motifnya. Dan mungkin nah ini bisa dilihat yang dipakai Pak Tobing ini dari tenun sabu ya. Sabu yang dibuat jaket keren ya. Jadi keluarga Indonesia akan bisa tahu kekayaan kain yang ada di Kupang ini. Dan kita lihat ini ada beberapa, dan yang ini tolong dijelaskan ini tadi katanya kain ini pewarna alam ya. Tadi bertahun-tahun membuatnya. Memang kalau proses pewarna alam ini itu proses dalam pewarna alam ini. Misalnya ini beli benang, ini tahun nanti peminyakan dulu. Sesudah peminyakan rendapnya 3 hari 3 malam. Baru jumurnya 2-3 bulan di debun panas. Oh, peminyakannya 2-3 bulan. Ya. Oh. Dan ini apa? Ini filosofinya apa yang terkandung di dalam ini, kain ini? Jadi apa ceritanya? Kenapa motifnya seperti ini? Ya, ini motif ini dari keturunan dari nenek-neneknya, dari nenek moyang. Dari nenek moyang. Apa ini Pak yang menceritakannya? Jadi? Yang ini motif ini Kiki. Apa? Kiki. Kiki? Ya. Apa itu? Itu artinya itu burung-burung di tengah laut. Burung-burung di tengah laut. Dan ini ada sejak kapan? Kenapa ini jadi motif? Apakah karena Ini burungnya sudah dibuat dari nenek moyang. Dari nenek moyangnya itu Ciptakan. Oh. Mereka yang menciptakannya ciptakan di motif. motif. Oh.
Jadi ini memang sudah dari sejak zaman dulu Iya. Iya. dan atau karena burung itu merupakan khas daerah Sabu? Tidak. Oh, Tidak. bukan. Mereka memang sudah Oh, memang dari ini Leluhur. ya, dari leluhur. Dan lelo. Terus ada kain khas lagi yang Kalau yang pewarnaan ini nama ini sarungnya, ini kainnya ini sarung raja. sarung Sarung raja. raja. Kenapa disebut itu? Itu artinya ada berbeda-beda ini. Yang ada yang putih ini yang namanya iraja. Oh. Kalau yang ini sarung eledo itu. Sarung Eledo. eledo. Itu kenapa Pak disebut eledo gitu? Itu sebutnya eledo berbedanya ini dari garis-garis ini. Itu bunga-bunga kecil yang berbeda. Bunga besarnya. Kalau yang bunga besar ini bilangnya kupu-kupu. Kupu-kupu. Ya. Oh, berat. Yang ini boi. Oh, Ini boda. Boda itu apa? Yang Boda ini. itu ciri khas sebutan di kampung di daerah Sabu ini untuk laki-laki. Laki-laki. Jadi kalau laki-laki mau kawin adat Kawin atau adat. Ini Meninggal harus pakai ini. pakai selimut ini. Oh, jadi kalau ada kejadian yang Iya, acara luar adat. biasa gitu ya. Acara-acara adat. Yang ini motif apa? Modifikasi. Oh, ini modifikasi. warna alam juga, tapi kami mencoba untuk modifikasi sesuai dengan kebutuhan di sini. Misalnya mau jadikan baju, Oh, apa kan Nah, yang bisa ini pakai. namanya sarung iwarapi. apa itu Pak artinya? Artinya ini sarungnya iwarapi, tapi motifnya motif bunga lehu. Ini motif ini Kalau tidak. filosofi yang terkandung di dalamnya apa? Jadi ceritanya seperti apa gitu? Kok bisa ada gambar seperti ini? Yang ceritanya ini artinya ini sudut kepala. Kalau Sudut ada ini kepala. acara-acara ini ada sabu itu harus ada pakai ini sudut kepala. Pakai Desta. desta, itu desta ke apa? Desta Apa? yang ngelilit kepala Oh, itu. oh. Kayak orang Di Jawa kepala. bisa pakai kayak desta ke desta, nama desta. Yang ini iwamadi, sarung iwamadi. Sarung. Iwamadi. Warna biru. Sebenarnya kan kekayaan Indonesia itu tidak melulu hanya kain saja, Iya, tapi iya. ini di dalam sebuah kain ada cerita biasanya Iya, ada kan. cerita. Hmm. Coba cerita ini. Ini cerita bunga ini lebah. Oh, lebah itu apa? Lebah adanya sudut kepala waktu teriak orang sabu ada ini lagi di lembang di mukanya begitu. Bunga ini sendiri apa Pak sebenarnya? Saat dia pun situasi pakai di saat apa ini? Dia pun ceritanya apa? Kenapa Ceritanya kok ini ada ini dijadikan motif gitu bunga itu kenapa? yang pakai motif ini misalnya mau Firmandiana begitu orang sabu. Biasa begini, orang Sabu kalau setelah melahirkan anaknya dan sudah tepat ada bulan Maret begitu itu, ada bulan yang namanya Daka, mereka biasa memakai motif ini yang di sini di lambang di testanya dan itu dilambangkan dengan sirip pinang. Itu di saat kalau orang Kristen mungkin itu baptisan. Babisan. Nah, tapi kalau orang Jingitiu masih agama Jingitiu di kampung kan masih ada agama ini. Apa Agama animisme gitu? Jingitiu itu biasa kalau di Sabu Jingitiu Hmm. itu masih lembang ini yang mereka pakai. Makanya mereka cenderung untuk mengingat mereka. Keluarga Indonesia sudah kita dengarkan tadi beberapa motif yang ada di untuk kain tenun sabu dan tetap ingat gerbang Pak Dukin, gerakan bangga pakai produk Indonesia.